penerapan dan penggunaan algoritma. Apa itu algoritma? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari algoritma. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Algoritma dapat digambarkan sebagai serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ternyata algoritma harus mempunyai sebuah karakteristik. Karakteristik ini sangat penting bagi sebuah algoritma, yaitu terdiri dari yang pertama, keterdefinisian, yang kedua, input, yang ketiga, output, dan yang keempat, efektivitas, dan yang terakhir, yang kelima, terbatas. Yang pertama, keterdefinisian. Setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Setiap instruksi harus dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Selanjutnya yang kedua yaitu input. Algoritma harus menerima input yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Input ini dapat berupa data, nilai, atau kondisi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. Yang ketiga selanjutnya yaitu output. Algoritma harus menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Output ini bisa berupa data, hasil perhitungan, atau tindakan yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu efektivitas. Algoritma harus efektif, yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan efisien. Algoritma yang efektif akan menghasilkan hasil yang diinginkan dalam waktu yang wajar dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Yang terakhir yaitu yang kelima, terbatas. Algoritma harus memiliki batasan yang jelas. Batasan ini bisa berupa batasan waktu, batasan memori, atau batasan lainnya. Algoritma harus dapat bekerja dalam batasan ini untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi algoritma. Algoritma memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dalam algoritma, kita dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mengoptimalkan proses. Dengan merancang algoritma yang efisien, kita dapat mengurangi waktu, sumber daya, atau usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga selanjutnya yaitu mengorganisasi informasi. Algoritma membantu dalam mengorganisasi informasi yang kompleks menjadi langkah-langkah yang terstruktur dan mudah diikuti. Dengan memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, informasi dapat diatur dengan baik dan lebih mudah dipahami. Yang keempat yaitu meningkatkan konsistensi. Algoritma memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pada setiap langkah, sehingga hasil yang dihasilkan akan konsisten setiap kali algoritma dijalankan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu mempermudahkan pemahaman dan komunikasi. Dengan demikian, algoritma yang terdefinisi dengan jelas, orang lain dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang harus diikuti dan berkontribusi dalam mencari solusi. Yang keenam selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Algoritma membantu dalam menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu atau redundan, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan dengan lebih efisien. Yang terakhir yang ketujuh yaitu memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan. Dengan memiliki algoritma yang terdefinisi dengan baik, pengembangan dan pemeliharaan sistem atau program menjadi lebih mudah. Algoritma memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana sistem harus beroperasi, sehingga memudahkan pengembangan atau pemeliharaan untuk memahami dan mengelola sistem dengan baik. Yang selanjutnya yaitu
saya akan memberikan contoh penggunaan dan penerapan algoritma. Kami mengambil salah satu contoh penggunaan dan penerapan algoritma ini yang sudah tertera di dalam makalah kami. Cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Yang pertama, masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. Yang kedua yaitu isi tabung dengan isi bersuhu sesuai kebutuhan untuk menentukan volume air yang sesuai. Mengaculah pada buku manual mesin cuci. Yang ketiga, jalankan siklus pencucian. Semakin banyak muatan mesin cuci, semakin banyak pula waktu yang diperlukan untuk mencucinya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu setelah siklus pencucian selesai, keluarkan air melalui selang di bagian belakang mesin. Yang kelima, isi kembali tabungnya dengan air bersih, lalu jalankan siklus pembilasan. Yang keenam, setelah siklus pembilasan, pakaian Anda semestinya sudah bersih. Yang ketujuh yaitu keringkan pakaian menggunakan mesin cuci. Dari urutan nomor 7 poin 1 yaitu pada mesin cuci 1 tabung otomatis, pilih tombol pengering untuk mengeringkan pakaian. 7.2 pada mesin cuci 2 tabung, pindahkan cucian dari drum pencuci ke dalam drum sebelahnya untuk membuang sisa-sisa air berlebihan yang terserap kain. Yang ke-8, jika sudah selesai, segera keluarkan cucian dari mesin cuci dan gantung untuk mengeringkannya. Kesimpulan dari algoritma yaitu, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma dapat digunakan dalam memecahkan masalah, mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Algoritma mempunyai sifat yang sangat efisien untuk menyelesaikan masalah dengan sumber daya yang tersedia secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.